Selamat pagi Pak John dan teman-teman. Saya Rosalia Sucidamayanti NIM 182214030 akan menjelaskan tentang IT Infrastructure and Emerging Technology. Saya akan menjelaskan halaman 211, 213 sampai 215. Saya akan menjelaskan bagian tentang grid computing, virtualization, dan cloud computing. Yang pertama ada grid computing. Komputasi grid melibatkan komputer jarak jauh secara geografis ke dalam jaringan tunggal untuk membuat superkomputer virtual dengan menggabungkan daya komputasi semua komputer di grid. Komputasi grid memanfaatkan fakta bahwa kebanyakan komputer di Amerika Serikat menggunakan unit pemroses sentral mereka dengan rata-rata hanya 25% dari waktu untuk pekerjaan yang telah mereka tetapkan. Membiarkan sumber daya menganggur tersedia untuk pemrosesan tugas lain. Komputasi grid tidak mungkin dilakukan hingga koneksi internet berkecepatan tinggi, memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan mesin jarak jauh secara ekonomis dan jumlah data bergerak sangat besar. Komputasi grid membutuhkan program perangkat lunak untuk mengontrol dan mengalokasikan sumber daya di grid. Virtualisasi adalah proses menyajikan sekumpulan sumber daya komputasi sehingga semua dapat diakses cara yang tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Virtualisasi memungkinkan satu sumber daya untuk ditampilkan kepada pengguna sebagai beberapa sumber daya logis. Seperti server atau mainframe dapat dikonfigurasi untuk menjalankan banyak contoh operasi sistem sehingga berfungsi seperti mesin yang berbeda. Virtualisasi juga memungkinkan beberapa sumber daya fisik agar tampak seperti sumber daya logis tunggal, seperti halnya dengan jaringan area penyimpanan atau komputasi grid. Virtualisasi memungkinkan perusahaan untuk menanganinya, pemrosesan dan penyimpanan komputer menggunakan sumber daya komputasi yang ditempatkan di tempat yang jauh lokasinya. Yang terakhir ada cloud computing, merupakan model komputasi di mana pemrosesan komputer, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan sebagai kumpulan virtual sumber daya melalui jaringan, terutama internet. Komputasi memiliki karakteristik penting sebagai berikut. Yang pertama, layanan mandiri sesuai permintaan. Konsumen dapat memperoleh kemampuan komputasi seperti waktu server atau penyimpanan jaringan sesuai kebutuhan secara otomatis pada mereka sendiri. Lalu ada akses jaringan, di mana sumber daya awan dapat diakses menggunakan jaringan standar dan perangkat internet termasuk platform seluler. Lalu ada pengumpulan sumber daya yang tidak tergantung lokasi. Sumber daya komputasi dikumpulkan untuk melayani banyak pengguna. Dengan sumber daya virtual berbeda yang ditetapkan secara dinamis sesuai permintaan pengguna. Pengguna umumnya tidak tahu di mana file sumber daya komputasi berada. Lalu ada layanan terukur. Biaya untuk sumber daya cloud didasarkan pada jumlah sumber daya yang benar-benar digunakan. Lalu ada komputasi awan.
terdiri dari 3 jenis layanan, yaitu infrastruktur awan sebagai layanan, pelanggan menggunakan pemrosesan, penyimpanan, jaringan, dan sumber daya komputasi lainnya dari penyedia layanan cloud ke menjalankan sistem informasi mereka. Lalu ada platform cloud sebagai layanan. Pelanggan menggunakan infrastruktur dan pemrograman alat yang didukung oleh penyedia layanan cloud untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Yang terakhir ada perangkat lunak cloud sebagai layanan. Pelanggan menggunakan perangkat lunak yang dihosting oleh vendor di infrastruktur cloud vendor dan dikirim melalui jaringan.